Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi hari ini aku lagi ada di Taman Alun-Alun Kota Tulung Agung. Nah kebetulan hari ini aku lagi nungguin adik aku yang lagi sekolah. Dan kebetulan banget sekolahnya deket sama alun-alun. Jadi ya udahlah aku tungguin aja di sini. Sekalian kita jalan-jalan lihat alun-alun Tulung Agung. Jadi isinya apa aja. Kalau di video-video sebelumnya itu kan aku pernah buat video tentang alun-alun Kota Lumajang. Nah kebetulan banget karena hari ini pas pagi dan cuacanya cukup cerah, jadi kita langsung aja buat konten tentang alun-alun Kota Tulung Agung biar kalian juga bisa tahu gimana sih alun-alun Kota Tulung Agung itu. Untuk informasi aja ya teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke area alun-alun Tulung Agung, aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau di sebelah selatan dari alun-alun Kota Tulung Agung itu ada spot baru yang namanya Taman 0 km Tulung Agung. Nah ini di sini nih. Kalau malam itu sih katanya bagus ya teman-teman, karena ada lampu-lampu gitu, dia dihiasi sama lampu-lampu. Di situ kalian juga bisa ambil foto di spot tersebut. Dan di sebelah selatannya lagi itu sebenarnya ada satu bangunan teman-teman. Tapi aku belum tahu tuh di situ bangunannya apa. Next time kita bakal ke sana terus cari tahu di sana itu bangunannya apa. Ya udah, daripada lama-lama nanti keburu adik aku juga selesai sekolahnya, jadi langsung aja kita masuk ke area alun-alun Tulung Agung, sekaligus kita nostalgia kita waktu SMP dulu ya. Yuk kita ke sana. Nah ini adalah area dalam dari alun-alun Kota Tulung Agung teman-teman. Jadi dulu aku mau ceritain sedikit ya teman-teman. Di sini itu sebenarnya nggak boleh ada pedagang yang masuk teman-teman. Pada saat itu ketika aku SMP dan awal-awal SMA kalau nggak salah, itu sekitar tahun 2012-an lah, udah cukup lama ya. Itu nggak boleh ada pedagang yang masuk ke area alun-alun. Jadi alun-alun itu semuanya bersih gitu. Padahal sebelumnya itu banyak banget yang jualan. Jadi ada ruko-ruko, bukan ruko, kayak pedagang-pedagang kaki lima gitu di pinggir-pinggir tuh banyak banget, sampai ada yang masuk ke dalam. Jadi setelah itu ada kayak sedikit larangan, terus habis itu alun-alun jadi bersih. Tapi sekarang dibolehkan lagi, tapi nggak seramai yang waktu itu aku alami gitu. Nah di sini kalau teman-teman lihat itu banyak apa ya namanya, kayak mainan anak-anak sama yang jualan itu lukisan-lukisan. Dia kayak mainan anak-anak juga sih, kayak mewarnai gitu-gitu. Nah yang bikin aku penasaran teman-teman, dan aku gimana ya, yang selalu ingat-ingat dari alun-alun Kota Tulung Agung itu adalah ini yang terbang-terbang nih, burung darahnya. Itu dari aku SMP dulu sampai sekarang tuh masih ada, dan kayaknya makin banyak teman-teman, karena di sini itu dikasih rumah si burung darahnya itu teman-teman. Di sana ada, nanti aku kasih tahu rumahnya. Itu juga ada tuh di situ, nanti kita langsung aja ke sana ya. Nah ini teman-teman, jadi di sini tuh salah satu yang ikonik menurut aku ya di alun-alun Kota Tulung Agung ini adalah burung darahnya. Ini banyak banget dan dikasih rumah loh teman-teman. Nah itu di atas rumahnya, dan ini tuh banyak. Wah tuh adanya mainan burung darah. Nah di sini tadi tuh ada juga mas-mas sama mbak-mbak yang ngasih makannya. Aku nggak tahu itu beli atau gimana, nggak tahu sih. Yaudah langsung aja kita coba ke daerah sana ya teman-teman, sekalian jalan-jalan di area kayak area permainan juga sih. Coba kita lihat ke sana masih ada atau enggak. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di area permainannya. Seingat aku dulu ketika waktu aku SMP itu di area ini kan tali kan ya, aku nggak kurang tahu nih ini namanya apa, kurang tahu. Tapi di bagian bawahnya ini dulu tuh banyak pasirnya teman-teman di sini. Jadi ketika ini jatuh, sekarang kita ada yang jatuh gitu ya, langsung jatuh ke pasir. Cuma sekarang udah agak beda ya kayaknya. Di sini langsung tanah. Jadi kalau misalkan jatuh ya lumayan sih.
Terus di sini juga banyak gazebo-gazebonya gitu, jadi bisa buat istirahat, duduk-duduk di situ. Sebenarnya enak banget teman-teman, apalagi kalau hari Minggu. Nanti aku ceritain di area sana aja ya, soalnya di belakang aku lagi asik dangdutan, jadi takut berisik. Ya udah langsung aja kita ke sana. Kita muter-muter di daerah sana lagi. Salah satu yang bikin kelihatan asri banget tuh ini teman-teman. Selain pohon-pohonnya yang banyak ya di sini, di area sini tuh sering kali dipakai untuk kegiatan outbound dari anak-anak gitu. Entah itu playgroup ataupun TK yang ada di sekitar sini. Tuh kelihatan, gak tahu, asri aja gitu liatnya. Nah, terus di bagian sini teman-teman, kalau kalian lihat itu modelnya mirip seperti area olahraga untuk kesehatan kayak terapi kaki gitu loh. Pastinya kalau teman-teman mau masuk area sini itu harus lepas alas kaki ya teman-teman. Ini modelnya kayak gini. Nah, bener-bener asri teman-teman tuh. Terus kalau hari Minggu teman-teman, pagi ya, sekitar jam 5, setengah 6 sampai biasanya aku pernah jam 8 sih masih lumayan rame ya di sini. Itu kayak ada CFD-an gitu, jadi muter-muter, lari-lari muter-muter alun-alun Tulungagung. Itu rame banget dan banyak jajanan juga di situ, jadi kalian bisa lari pagi sekalian, habis itu kalau misalkan haus, lapar, sekalian bisa beli di situ. Udah kayak gini sih teman-teman, kebanyakan kalau di sini memang lebih didominasi sama taman dan bener-bener ada di pusat kota Tulungagungnya gitu. Di sebelah selatan alun-alun itu tadi ada daerah-daerah perkantoran kayak Pemda gitu-gitu. Terus ada taman 0 km yang baru tadi. Terus di bagian utaranya, yaitu di arah sana itu ada pendopo atau kantor dari Bapak Bupati Tulungagung. Jadi benar-benar di tengah gitu. Nah, di sebelah sana teman-teman, di sebelah timurnya itu ada perpustakaan daerah Kota Tulungagung, dan di sebelah baratnya itu langsung ada Masjid Besar Al-Munawar Kota Tulungagung. Nah ini, menurut aku ini salah satu tempat yang apa ya, yang bikin kangen dari Kota Tulungagung tuh di sini. Dulu ketika SMP sering banget aku main di sini karena kebetulan kosan aku ada di dekat sana. Jadi ketika waktu sholat atau hari Jumat, ketika sholat Jumat itu pasti kebanyakan mampir dulu di sini sambil menikmati angin segar. Sama di sana tuh dulu ada yang jualan legen teman-teman. Nanti kapan-kapan kita cobain kalau masih ada yang jualan ya. Tapi aku nggak tahu sekarang masih ada yang jualan atau enggak, karena aku SMP itu di sini udah mungkin berapa tahun yang lalu ya teman-teman, 10 tahunan yang lalu lah aku SMP itu, malah lebih, karena aku SMP itu tahun 2009 sampai 2012an. Ya udah teman-teman, kalau gitu kita coba lanjut lagi ke depan, ke parkirannya. Kita lihat parkirannya seperti apa, karena tadi kan kita belum sempat buat lihat parkirannya kan di sana. Kita sekarang lagi ada di pintu barat alun-alun Kota Tulungagung teman-teman. Nah di sini banyak banget kita temui jajanan-jajanan nih, makanan-makanan yang bebas kalian pilih. Kalau misalkan lagi kesini itu banyak banget pilihannya, jadi nggak usah bingung kelaparan di sini. Kalau misalkan teman-teman bawa adiknya atau anak-anaknya, di sini juga banyak mainan yang pastinya bikin mereka tergoda buat mainan. Di sana tadi juga ada persewaan skuter sama mobil-mobilan, bisa disewa juga. Buat wahananya nggak ada sih, cuma buat outbound doang tadi di daerah sana, buat anak-anak TK dan playgroup. Terus di depan sana tadi yang ada tali-talinya itu, nggak tahu itu sekarang masih difungsiin atau enggak. Cuma ketika aku dulu waktu masih SMP tuh digunain di situ buat outbound juga. Terus apa lagi teman-teman? Udah sih, di daerah sana juga
mirip-mirip gitu. Terus kalau untuk toiletnya di sana juga ada, tapi kurang tahu sekarang masih digunakan atau enggak. Nah, untuk contoh toiletnya yang ada di sini itu kayak gitu. Itu di depan sana teman-teman. Ada bangunan ini, itu toilet. Cuma aku belum pernah ke sana sih. Karena dulu setahu aku toiletnya itu bentuknya kayak kontainer gitu. Nah, sekarang udah dirubah lebih bagus lagi. Ini masjid yang ada di Kota Tulungagung teman-teman. Ini masjid besarnya, Masjid Al Munawar, lagi direnovasi, makin bagus aja nih. Wah, apa yang jatuh. Nah, ini adalah parkirannya, dan menurut aku ini lumayan luas teman-teman buat parkirannya. Jadi teman-teman kalau misalkan main ke alun-alun Tulungagung itu nggak usah khawatir, karena parkirannya tuh luas buat mobil, buat motor, itu sangat cukup. Jadi nggak usah khawatir gitu teman-teman. Ya udah teman-teman, karena adik aku udah telepon tadi dan katanya udah selesai. Mungkin di video kali ini cukup sekian teman-teman. Nanti kita lanjutin di video berikutnya. See ya di video berikutnya.